Mahasiswa berhak merasa aman dalam belajar, berkembang, maupun berkegiatan di kampus. Namun kenyataannya, kekerasan seksual berbasis gender sering terjadi dan sering tidak terlihat. Kekerasan seksual berbasis gender adalah tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan, tekanan, atau ketidaksetaraan relasi kuasa. Korbannya bisa siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Padahal kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia. Negara telah mengatur perlindungan untuk bagi para korban, termasuk melalui Undang-Undang TPKS, yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Regulasi Kampus. Setiap mahasiswa punya hak untuk dilindungi dan untuk mendapatkan keadilan. Lingkungan kampus, pelecehan seksual bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pelecehan secara verbal, komentar bernuansa seksual, ancaman, sentuhan tanpa izin, bahkan hingga ke pemaksaan. Mirisnya, banyak dari kasus-kasus ini tidak terlaporkan karena korban merasa malu, takut, ataupun tidak percaya pada proses. Di video ini kami ingin membuka ruang dialog yang mendengarkan suara mahasiswa dan mengingatkan bahwa menciptakan kampus yang aman adalah tanggung jawab kita bersama. Langsung kasih pertanyaannya buat kalian. Pertanyaan pertama, kalau dengar kata kekerasan seksual berbasis gender, apa sih yang pertama muncul di pikiran kalian? Kalau menurut saya kayak nggak wajar aja sih, Kak. Kalau menurut saya, ya Kalau dengar kata kekerasan seksual, apa yang pertama kali muncul di pikiran? mungkin kalau kekerasan seksual itu merupakan perbuatan yang mungkin melanggar norma ya, seperti contohnya pelecehan seperti itu. Yang pertanyaan kedua, menurut kalian seaman apa sih kampus kita buat mahasiswa, khususnya soal interaksi sehari-hari? Kalau menurut saya hitungannya aman sih dari segi itu. Yang penting sering-sering ke tempat ramai aja sih, jangan yang agak sepi. Kalau dari saya, interaksi sosial di kampus kita ini saya rasa cukup bagus, tergantung dari diri kita sendiri aja gimana nyari temennya. Penting bentar-bentar nyari temen aja. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin pernah ngalamin hal ini tapi takut buat cerita? Mungkin kalau bisa cerita ke orang terdekat dulu ya, jangan langsung yang orang baru dikenal atau gimana, biar kesannya enak aja gitu buat cerita. Itu aja sih. Kalau dari aku, ya benar tadi kita boleh cerita ke teman terdekat kita dulu. Habis itu di kampus kita ini kan ada bimbingan konseling ya. Itu bisa diajukan ke sana, dilaporkan ke sana. Selanjutnya seperti apa bisa di BK aja. Ya, kalau menurut saya mungkin yang pertama ya kita bisa datang pada teman-teman kita yang mungkin kita rasa dekat, yang cocok untuk diajak diskusi ataupun curhat ya. Mungkin kalau semisal opsi yang kedua seperti yang dibilang teman saya tadi, di kampus ini kan ada fasilitas seperti bimbingan konseling, maka teman-teman yang dirasa ingin menuturkan isi hatinya mungkin lebih baik bisa ke sana. Ini aku izin bertanya, kalau dengar kata kekerasan seksual berbasis gender nih, apa sih yang pertama muncul di pikiran kakak ya? Tentunya takut ya kalau kayak gitu. Takut, terus kepikiran gimana, kenapa orang bisa kena, ya gitu paling. Oke, terus untuk pertanyaan kedua adalah menurut kakak sama apa sih kampus kita ini khususnya soal interaksi mahasiswa dan kehidupan sehari-hari? Kalau sebenarnya kalau terkait keamanan kampus, jujur kampus ini aman ya. Cuma memang terkadang ya Eva aman. Kadang memang masih ada oknum-oknum yang suka catcalling, hal sekecil itulah. Itu tuh masih rawan kalau di jajaran fakultas ini. Terus untuk pertanyaan terakhir, kakak ada pesan nggak buat teman-teman yang juga pernah ngalamin hal kekerasan seksual di lingkungan kampus? Oke. Kalau pesannya hati-hati aja. Jangan pernah kalau bisa jangan pernah jalan sendirian di daerah-daerah fakultas, apalagi tempat-tempat yang rawan. Itu aja sih. Terima kasih ya, Kak. Ya, kalau dengar kata kekerasan seksual yang berbasis gender nih, pikiran pertama atau kata pertama yang muncul di otak kalian tuh apa? Agak itu sih jijik aja sih. Soalnya kan masa di sini di lingkungan kampus ada kekerasan seksual kayak gitu, apalagi khususnya bagi cewek yang kena gitu loh. Pertanyaan keduanya, menurut kalian kampus ini, kampus UNES itu aman nggak sih buat mahasiswa, terutama kalau misalkan interaksi sehari-hari? Aman aja sih, soalnya kan kita juga diawasi oleh CCTV. Terus kalau ada apa-apa tuh kita tuh harus lapor ke yang bersangkutan gitu. Misalnya kayak ada yang nomor dihubungi kayak di UNES tuh kayak apa itu yang kesehatan mental itu. Ada nggak sih pesan dari kalian buat teman-teman yang mungkin tuh pernah ngalamin pelecehan seksual dari verbal maupun non verbal? Menurutku jangan diumpetin guys, ngomong aja walaupun nggak di sosial media, jangan di sosial media juga. Kalau orang-orang yang kayak menurutku tuh udah kayak bisa mendukung kalian atau misal orang tua atau orang yang ahli gitu, kalian harus ngomong karena itu tuh kayak menurutku kalau diterusin malah tambah bahaya aja gitu. Jadi kalian harus ngomong ke orang yang tepat, jangan ke sosial media. Tuh. Berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat disimpulkan bahwa mungkin bagi beberapa orang, kampus kita ini masih tergolong aman dari kasus-kasus pelecehan seksual berbasis gender. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kasus-kasus pelecehan seksual berbasis gender masih banyak terjadi di lingkungan kampus kita. Entah itu kasus yang sudah terungkap ataupun belum terungkap. Oleh karena itu, kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita masih bisa mencegah agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, mari kita bersama terus bersuara dan jangan takut untuk melaporkan kejadian-kejadian pelecehan seksual berbasis gender.